masih belum mau menyerah ikannya. Kayaknya seru banget, ikannya gede banget. 1 jam bersama GT. Bareng dia makannya. Cenanya. Push. Sampai. Berikut perolehan ikan target kedua tim di episode sebelumnya. Tim Palangpang Angler masih memimpin dengan 5 ekor ikan target dan tim Duraking belum beranjak dengan 1 ekor ikan target. Yudi dari tim Palangpang masih terus mencoba menaklukkan perlawanan dari ikan yang nampaknya sulit diimbangi. Ikan sepertinya memiliki tingkat agresivitas dan kelincahan yang tinggi, dengan tenaga yang tersisa setelah 1 hari 1 malam berkompetisi. Apakah Yudi berhasil menaikkan ikan ke atas kapal? Alhamdulillah berhasil diselamatkan. Amberjack tadi sekitar 8 kilo ya, setelah perlawanan sekitar setengah jam, akhirnya bisa diselamatkan. Keberhasilan dari Yudi menambah angka bagi tim Palangpang dengan perolehan ikan target yaitu ikan Amberjack. Ayang. Nggak tahu. Kacau nih. Mereka sukses terus, sementara tim kita hampir dikatakan nggak dapat ikan. Maklum, tuan rumah. Mereka lebih mengenal spot, sementara kita bener-bener blank di spot ini. Itu kesal banget sih. Mulai ada perasaan, wah ini kayaknya kita agak sedikit dijolimi nih. Mungkin ya faktanya mereka bisa dapat banyak, berarti potensi ikannya tuh ada. Tapi kenapa kita nggak dapat? Mereka dapat cukup banyak, cukup lumayan, tapi ya kita nggak dapat sama sekali gitu. Tapi intinya sih sangat penting untuk mengenal spot-spot tempat mancing kita. Karena ketika kita mancing ke laut lepas tanpa pengenalan spot, tanpa punya koordinat, tanpa punya guide yang tepat, saya kira itu hanya akan buang-buang waktu dan uang saja. Kali ini karena kita belum mengenal tempat ini, ya akhirnya seperti inilah. Salah. Dan lagi-lagi Dewi Fortuna masih jauh menaungi peruntungan dari tim Duraking. Jarak antar kapal yang berdekatan pada spot ini ternyata menimbulkan resiko. Kapal terlalu dekat mancingnya, jadi ikan lari kemana-mana akhirnya crowded gitu. Sana semua, ya lihat benang crowded semua. Di tengah permasalahan yang terjadi antar kapal pemancing, kembali salah satu pemancing dari tim Palangpang Angler berhasil mendapatkan strike.
Nah itu kalau itu ruby snapper tuh. Kalau yang tadi kita dapat itu cablak atau kurisi Bali. Kerennya smaltut snapper. Kalau ini asli ruby snapper, merahnya beda banget. Dia merahnya lebih merah dibanding kurisi Bali. Berikut perolehan sementara dari kompetisi Big Fish. Tim Duraking masih tertahan dengan perolehan 1 ikan. Dan tim Palangpang Angler berhasil menjauh dengan 6 ikan. Emosi ke arah sana mah harus di hold gitu. Kita tetap, walaupun ikannya banyak ya, kita asumsiin itu kan belum tentu memang tangan kita lagi nggak bagus juga bagaimana. Jadi saya nggak mau ada yang jadi kambing hitam gitu. Akhirnya semua anggota tim Duraking berkumpul dan berdiskusi mengenai peruntungan ikan pada saat itu. Dan mereka pun memutuskan untuk berpindah spot. Saat tim Duraking memilih untuk berpindah spot, kembali kail dari tim Palangpang Angler mendapat sambaran dari ikan. Ternyata Yudi kembali dinaungi keberuntungan. Akankah ikan ini menjadi ikan target berikutnya bagi tim Palangpang Angler? Dengan perlawanan ikan yang ternyata bisa cepat diimbangi oleh Yudi, akhirnya ikan pun sudah bisa terlihat di dasar laut. Ikan ini pahit kalau dimakan tulangnya. Pada spot yang berbeda, tim Duraking akhirnya sampai dan mulai memancing. Tapi ombak yang cukup besar menjadi halangan pada spot ini. Goyangnya. Ya. Langsung coba jigging tuh di spot itu, kita coba jigging. Cuman kondisi ombaknya karena gelombangnya sangat goyang. Biasa kita posisi jigging bisa berdiri, sampai kita harus duduk untuk ngejignya, kita harus sambil duduk gitu. Karena posisi yang agak riskan kalau kita sambil berdiri, terus gelombang datang yang nggak kita sadarin dari belakang, bisa kita jatuh ke laut gitu. Jadi memang harus ekstra hati-hati lah kita, karena ngelihat gelombang yang cukup besar. Ya, sekarang kita lagi coba peruntungan kita di daerah Cibuaya. Dengan teknik yang masih digunakan masih tetap sama, vertical jigging. Kita punya, mudah-mudahan chance kita lebih besar di sini karena kedalaman cukup dalam di sini dibandingkan tempat yang sebelumnya. Memang angin cukup kencang di sini ya, jadi posisi alun cukup besar. Posisi angin juga tidak begitu sejajar dengan arus, akhirnya kapal sedikit goyang karena arus dengan angin mereka tegak lurus gitu. Nah hasilnya kan bisa kelihatan kan goyang nih. Goyangnya lumayan gitu. Kalau perut kita masih kosong, belum makan, kekocok, siap-siap aja buar, everything happen gitu kan. Tak disangka ketika tim Duraking dalam kesulitan untuk mengimbangi gelombang yang cukup besar, salah satu anak buah kapal mereka mendapat strike. Bawa bukan hari. Iya benar-benar hadirin tak? Kita. Oh sok lanjut. Benang, nu ieu hampang, di dia hampang. Terus gulung mah cetik-cetik mah. Perlawanan ikan nampaknya tidak begitu kuat.
terus kan udah eta jeung eta lepas kendala. Oh iya kemana-mana ya kan. Potong eta garnis. Heeh. Tak lama ikan muncul ke permukaan dan ternyata seekor ikan amberjack berukuran sedang berhasil landed ke atas kapal. Dengan ini, tim Duraking berhasil menambah perolehan ikan targetnya. Nah, dasaran. Hari terakhir memancing, nampaknya semua tim harus mewaspadai faktor alam yang membuat ombak dan gelombang air laut sangat tidak bersahabat. Dan akhirnya kedua tim segera berpindah untuk mencari spot lain sambil berhitung dengan waktu yang terus berpacu. Kita udah dapat ikan target, alhamdulillah ya. Untuk GT kita udah dapat yang size-nya lumayan besar. Terus barusan kita udah naik lagi satu amberjack. Kebetulan Kang Yudi yang naikin. Sekarang kita masih cari satu ikan target lagi, makanya kita pindah spot. Mudah-mudahan aja trip kali ini kita bisa jadi pemenangnya. Setelah sampai di spot, Revi langsung menurunkan kailnya karena masih penasaran dengan peruntungannya. Oh, belum dapet nih. Ada kejadian lucu juga, salah satu teman saya ngambek karena dari kemarin dia belum strike ya. Dilempar aja Pak, itu mau lempar. Dilempar yang jauh, diulur, baru. Mana sih harusnya gua pindah sini, ininya ke sana. Gua pindah sana harusnya ke sini. Waktu sebentar lagi akan habis karena kan kita ada kesepakatan bahwa sampai sore ini kita harus di darat untuk melihat hasil akhir. Hasil mancing kita nggak banyak sih, ada tenggiri, ada kurisi Bali, ada amberjack. Kita nggak tahu mereka dapat banyak atau enggak, tapi ya ini hasil yang paling maksimal yang bisa kita hasilkan dan semoga mereka lebih buruk dari ini. Ya, mudah-mudahan lah, kita selalu berharap kita masih bisa menang walaupun kita tim tamu di sini do the best lah. Apapun yang terjadi, kita udah bersenang-senang, oke? Sip, bro. Kita udah bersenang-senang ya. Kayaknya ini sekarang kita menuju pulang ya. Waktu mancingnya udah selesai. Sekarang kita akan menuju ke TPI, tempat pelelangan ikan. Apa menghitung hasil akhir. Mudah-mudahan kapal ini jadi pemenangnya. Waktu yang ditentukan untuk kompetisi Big Fish pun sudah berakhir. Dan kedua tim kembali menuju darat untuk menentukan hasil akhir. Di manakah yang berhasil menaklukkan tantangan yang diberikan oleh Big Fish di perairan Ciletuh? Waktu sebentar lagi akan habis karena kan kita ada kesepakatan bahwa sampai sore ini kita harus di darat untuk melihat hasil akhir. Hasil mancing kita nggak banyak sih, ada tenggiri, ada kurisi Bali, ada amberjack. Kita nggak tahu mereka dapat banyak atau enggak, tapi ya ini hasil yang paling maksimal yang bisa kita hasilkan dan semoga mereka lebih buruk dari ini. Ya, mudah-mudahan lah, kita selalu berharap kita masih bisa menang walaupun kita tim tamu di sini do the best lah. Apapun yang terjadi, kita udah bersenang-senang, oke? Sip, bro. Kita udah bersenang-senang ya. Kayaknya ini sekarang kita menuju pulang ya. Waktu mancingnya udah selesai. Sekarang kita akan menuju ke TPI, tempat pelelangan ikan. Apa menghitung hasil akhir. Mudah-mudahan kapal ini jadi
Waktu yang ditentukan untuk kompetisi Big Fish pun sudah berakhir. Dan kedua tim kembali menuju darat untuk menentukan hasil akhir. Di manakah yang berhasil menaklukkan tantangan yang diberikan oleh Big Fish di perairan Ciletuh? Hasil akhir pun sedikit lagi akan kita ketahui setelah kedua tim sampai di darat dan tempat penimbangan ikan. Ini ukuran boxnya aja udah jebelin. Sesampainya di lokasi penimbangan, tim Duraking mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan hasil tangkapannya. Berikut hasil perolehan ikan target dari tim Duraking. 1 ekor ikan Giant Trevally dengan bobot 3 kg. Dan 1 ekor ikan jenis Amberjack dengan berat 1 kg. Selanjutnya, tim Palangpang Angler menimbang hasil tangkapannya. Berikut hasil tangkapan dari tim Palangpang Angler. 6 ekor ikan jenis Giant Trevally dengan bobot 40 kg. Dan 1 ekor ikan jenis Amberjack dengan bobot 8 kg. Malas banget deh lihatnya. Ikannya gede-gede, GT-nya banyak, bahkan mereka dapat jackpot yang sampai ukurannya 23 kilo. Udah ngeliat gitu, udah hopeless banget deh. Bener-bener gak bisa ngomong lagi gitu. Ya udah, kita kalah telak. Akhirnya tim tuan rumah yaitu Palangpang Angler berhasil menunjukkan kedigayaannya di perairannya sendiri, yaitu perairan Ciletuh. Tuan rumah selalu menang, tuan rumah selalu diuntungkan. Tim penantang yaitu tim Duraking nampaknya harus berbesar hati dengan pukulan telak dari tim tuan rumah. Di perairan Indonesia mana lagi kompetisi Big Fish akan disuguhkan? Dan tantangan berat apa lagi yang akan Big Fish berikan kepada para pemancing profesional? Nantikan episode Big Fish selanjutnya hanya di NET. Tengiri. Buka. Tengin dulu, buka. Tengin dulu. Penyot. Ya.